uh, orang tua kalian juga masih angkatannya orang tua kalian, bukan angkatan kamu ya, terhipnotisnya mendengarkan suara nenek lampir tertawa mendekati musuhnya. Bagaimana gagah perkasanya Brahma Kumbara menghadapi musuh-musuhnya lewat sandiwara radio Saur Sepuh misalnya, atau sandiwara radio butir-butir sandiwara radio apa namanya itu, sandiwara radio misteri Gunung Merapi, Mak Lampir ya. Itu semua dikarenakan kekuatan sebuah media radio ya. Kita akan lihat tentang bagaimana menulis naskah radio. Sudah terlihat PPT saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, kita akan melihat tentang bagaimana penulisan naskah radio. Minggu lalu kita sudah mendengarkan bagaimana siapa masuk lagi tuh? Ntar, harus dilihat lagi kalau nggak dikecilin. Sudah semua hadir ya berarti. Ya, seperti kita ketahui ya, minggu lalu sudah didengarkan bagaimana sejarah singkat radio. Jadi perkembangan radio itu dimulai dari yaitu penemuan fonograf atau gramofon ya, yang juga bisa digunakan memainkan rekaman ya, merekam suara oleh Thomas Alva Edison tahun 1877 ya. Pada saat yang sama juga Maxwell dan Helmholtz mereka melakukan eksperimen elektromagnetik untuk pelajari fenomena yang kemudian dikenal sebagai gelombang radio. Ini sejarah singkat radio ya. Diawali tahun 1887, yaitu Heinrich Hertz, dia membuktikan teori Maxwell dengan berhasil mengirim dan menerima gelombang radio. Kemudian 1901 ya, Marconi berhasil memancarkan dan menerima gelombang radio dengan menggunakan sandi Morse. Dilanjutkan tahun 95 dia berhasil mengirimkan gelombang elektromagnetik menyeberangi lautan Atlantik. Di Indonesia sendiri, sejarah singkat keberadaan radio ya, di Indonesia dimulai tahun 1945. Saat itu RRI pertama kali didirikan, tepatnya 11 September 1945 oleh Adang Krisman dan Abdurrahman Saleh. Momentum gaung proklamasi Indonesia ya ditangkap di seantero Nusantara melalui gelombang radio RRI yang berpusat di Palasari, Dayakolot, Bandung saat itu. Nah, naskah proklamasi pertama kali dibacakan jam 7 malam tanggal 17 Agustus 1945 oleh Sakti Alamsyah namanya ya, didampingi oleh Sam Amir dan Raden Ajeng Darya dan juga Nyonya Odas Sumadilaga. Kita lihat sekarang bagaimana karakteristik radio, ya, yaitu antara lain karakteristik radio mentransmisikan pesan, jelas ya, mentransmisikan pesan, ya. Kemudian juga radio mendidik, ya ini mendidik di sini juga sudah pernah digunakan oleh pemerintah saat tahun 1960-an, ya. Jadi mendidik calon-calon guru lewat pendidikan melalui radio, membujuk, ya, karakteristik radio. Coba iklan-iklan berseliweran di media massa, khususnya radio, juga salah satunya untuk membujuk. Ya. Kemudian menghibur, jelas menghibur. Ya. Nah, alunan musik atau cerita-cerita yang ada di dalam siaran radio itu sangat menghibur. Dan radio juga memiliki beberapa kekhasan tersendiri.
ya. Antara lain dalam siaran radio terdapat cara sendiri yang disebut broadcast style atau gaya radio siaran, ya. Gaya radio siaran disebutkan oleh radio siaran tersebut mencakup ya auditori, ya, auditori, sifatnya auditif, ya. Radio is the new, no, ya. Kemudian juga sifatnya imajinatif, ya, akrab di telinga pemirsanya. Dan juga gaya percakapannya, ya, yang bisa menjaga mobilitas. Kita lihat bagaimana kekuatan media radio, ya. Dikatakan kekuatan media radio, ya, pertama dia membidik khalayak, ya. Sifatnya fleksibel, bisa dibawa kemana-mana. Apalagi sekarang juga ada dalam genggaman, ya. Sederhana, nggak bertele-tele. Juga sifatnya mobile dan portable tadi, ya, bisa dibawa kemana-mana. Bersifat intrusif, ya. Radio bersifat intrusif. Kemudian, adapun kelemahan radio, dikatakan bahwasanya kelemahan radio antara lain, radio cuma bisa didengerin. Radio is oral only, ya. Radio message are short-lived dan juga listening phone to distraction. Kekuatan radio bertumpu pada bunyi, ya, bunyi yang kita dengar di radio terdiri atas 3 komponen, yaitu ya ada musik, ya, ada voice word, ada juga special effect dan juga jingle. Masuknya radio di bidang jurnalisme pertama kali diprakarsai oleh Joseph Dominik, ya, tahun 2002, tahun dekade 1930-an sampai 1940-an. Kemudian dilanjutkan oleh John Vivian. Seperti yang sudah dijelaskan minggu lalu, jurnalisme radio, ya, produk radio berupa karya artistik, ya, ini diproduksi dengan artistik, ya. Contohnya yang pernah kita lihat kemarin, sandiwara radio, bagaimana sandiwara radio seolah-olah makhluk luar angkasa akan menjajah planet bumi, ya. Diproduksi dengan artistik tentunya, ya, contoh sandiwara radio, atau juga bahkan iklan juga itu karya artistik dari sebuah radio. Selain produk karya artistik, radio juga dikatakan produknya berbentuk karya jurnalistik. Nah, untuk karya jurnalistik ini diikat oleh kaidah, standar, hukum, dan kode etik jurnalistik. Ya, contohnya, misalnya program berita, program dokumenter, maupun program feature. Nah, tentunya salah satu tulang punggung radio selain sandiwara, ya, berita juga sebagai tulang punggung jurnalisme radio khususnya. Nah, nilai berita menurut Andre Boy tahun 1994 dalam bukunya Broadcast Journalism Techniques of Radio and TV News, beberapa hal menurutnya dikatakan ciri-ciri dari radio sebagai tulang punggung berita. Pertama adalah proximity atau kedekatan, ya, proximity atau kedekatan. Nah, kedekatan ini adalah faktor yang sangat penting. Pertanyaannya adalah sejauh mana berita itu bernilai bagi pendengar atau bagi kita. Si Boy mengatakan bahwasanya berkonsentrasilah pada berita kecil, lokal, dan penting bagi pendengarnya, ya. Kemudian yang kedua adalah relevan. Kedekatan dan relevansi ini satu paket, ya. Jadi proximity dan relevansi ini satu paket. Berita yang tidak relevan dengan pendengar tidak akan banyak berpengaruh dalam kehidupan mereka. Ya, jadi berita yang tidak relevan dengan pendengar tidak akan
banyak berpengaruh dalam kehidupan mereka. Maka tidak penting bagi mereka. Oleh karena itu berita semacam ini jarang sekali didengar. Ya, kenaikan harga telur di sebuah kota kecil, misalnya, relevansinya lebih tinggi daripada kenaikan harga saham. Ya, saham Microsoft dalam bursa saham internasional misalnya. Ya. Jadi berita kenaikan telur itu mestinya lebih didahulukan daripada berita naiknya saham-saham. Ya. Itu relevan ya. Di kota kecil, misalnya kita memberitakan tentang naiknya harga saham. Nggak relevan. Dengan kota kecil, mendingan juga ngeberitain di mana harga telur naik, misalnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah kesegeraan atau immediacy. Ya. Tidak ada gunanya kalau menyajikan berita udah basi. Karena apa? Karena nyawa radio yang menyebabkan lebih unggul dibanding media massa lainnya adalah faktor kesegeraan, ya, immediacy. Ya, perlu diingat ya, ukuran basi di radio ini sangat cepat, ya, hitungannya bisa jam, ya, atau bisa hari. Nah, untuk menyiasati berita yang dibuang sayang, ya, biasanya sudah agak-agak basi, maka lazimnya isu yang sama kemudian ditampilkan kembali dengan sudut pandang baru, atau bisa lebih disegarkan lagi atau direfresh lagi, atau diolah menjadi soft news, ya. Jadi nilai berita selain kedekatan, relevan, juga harus seger, baru, nggak basi beritanya, ya. Kemudian yang lainnya adalah interest atau minat, jadi disesuaikan dengan kepentingan pendengarnya. Ini masih dekat juga dengan proximity dan relevan. Ya. Kalau pendengar beritanya nggak penting bagi dirinya, ya, dengan segera mereka tentunya akan berpindah ke radio lain atau ke saluran lain. Ya, jadi berita tidak perlu menyatakan dirinya penting atau tidak. Newscaster atau wartawan lah yang menjadikannya penting. Tapi satu hal yang selalu terjadi di meja dimanapun berada, kapanpun berita yang dianggap penting dan menarik minat halayak adalah berita tentang orang, entah itu selebritis, ya, penguasa dan keluarganya, maupun elit-elit politik. Ya. Jadi nilai berita, kedekatan, relevan, kesegaran, dan interest. Selain itu juga nilai berita, drama juga dapat menjadi sebuah nilai berita. Ya, berita yang mengandung unsur drama biasanya akan lebih disukai pendengarnya ketimbang informasi yang cuma datar-datar doang atau datar-datar saja, ya. Alasannya karena apa? Alasannya sederhana, seru. Ya, drama itu seru. Misalnya kejar-kejaran antara polisi dengan jambret misalnya, ya. Atau upaya penyelamatan korban bencana alam misalnya, ya. Atau masih banyak lagi, ya, yang berita-berita mengandung unsur dramatik. Nah, selain proximity, relevan, immediacy, dan interest, juga drama, ya, entertain juga merupakan unsur hiburan atau yang dapat dikatakan tulang punggung berita, ya, entertain hiburan. Jadi unsur hiburan atau entertain dalam dunia jurnalistik, ya, kelak, ya, ini entertain atau hiburan sering disisihkan atau dibicarakan sembunyi-sembunyi. Karena apa? Karena dianggap mencemari sakralisme jurnalisme radio. Ya. Sebenarnya sih cuma bumbu saja, ya. Nah, inilah berita sebagai tulang punggung jurnalistik, ya. Topik berita yang kerap diangkat dalam pemberitaan radio biasanya, ya, menyangkut unsur emergensi, kriminalitas, ya, atau pemerintah lokal dan nasional, ya, ataupun perencanaan dan pembangunan, konflik dan kontroversi, ya, pressure group,
atau industri dan keanekaragaan, juga kesehatan, dan masih banyak lagi ya. Terutama kesehatan, sekarang lagi masa-masa pandemik, mungkin orang-orang haus akan berita-berita bagaimana pencegahan corona, bagaimana penularan corona, dan seterusnya ya. Ini kita lihat format berita ya, ada all news, breaking news, headline service, dan new packages. Kita lihat satu-satu ya. Jadi format berita all news di sini yaitu segala macam berita disiarkan di radio ya. Jadi radio biasanya didukung oleh jaringan koresponden atau afiliasi dengan jaringan radio lainnya. Biasanya jaringan radio internasional pada umumnya hanya menangani ya ceruk segmen pendengar yang kecil. Tapi karena jaringannya banyak, akumulasi pendengarnya juga ikut banyak ya, all news. Kemudian format berita lainnya adalah breaking news radio. Jadi kalau ada peristiwa luar biasa besarnya oleh redaksi radio ya, maka digolongkan kepada breaking news. Berita yang kategorinya luar biasa ini biasanya akan menyedot perhatian pendengar. Karena tidak hanya ingin mengetahui lebih jauh peristiwa yang terjadi secara mendadak ini, tapi juga ingin mengikuti dari sejak awal sampai kemudian satu hari sehingga jelas gambaran besarnya seperti apa. Ya. Jadi formatnya biasanya bersifat live report dari tempat kejadian atau dari gedung atau bangunan yang menangani peristiwa mendadak itu. Yang breaking news radio. Kemudian format berita lainnya adalah headline service. Jadi radio menjadi penyedia berita-berita pendek dalam format headline. Tentunya ini disesuaikan dengan karakteristik pendengar yang menginginkan sesuatu yang ringan untuk diserap. Jangan berita yang berat-berat, pokoknya enteng didengar deh. Ya. Misalnya cuaca cerah, berawan di Bandung Utara. Lalu lintas arah Lembang lancar. Arah Ciamplas padat merayap. Atau hujan mengguyur daerah Jalan Ampera Raya. Jakarta Selatan, arus lalu lintas ramai lancar. Ya, atau sekitar depan FX Serpong Plaza, Jalan Raya Serpong, rusak berlubang di lajur kanan. Pengendara diharap hati-hati. Kemudian format berita lainnya yaitu news packages ya. Berita dalam format lebih panjang atau disebut future radio. Biasanya isu yang diangkat pada umumnya adalah berita-berita yang kategori soft news. Walaupun isinya penting, tapi tidak mengejar aktualitas. Tantangan produksinya besar, hanya radio-radio besar saja yang berani mengolahnya. Ya. Sebagai contoh kita lihat di sini, tidak perlu jauh-jauh untuk mencari tempat yang menjual mainan murah dan lengkap untuk anak-anak. Pasar mainan Perumpung Jakarta Timur adalah salah satu alternatif pilihan belanja mainan murah. Pasar ini berlokasi di pertigaan dua jalan besar, Jalan Ahmad Yani dan Jenderal Basuki Rahmat, tidak jauh dari Universitas Emputan Tular. Meski dinamakan pasar, namun lokasi ini tidak seperti pasar, karena hanya berupa deretan bangunan semi permanen di pinggir jalan raya. Selain itu, tempat untuk berjualan hanya cukup untuk 2 orang. Tidak heran bila di sini orang kerap kali bersenggolan badan dan jangan bayangkan bangunan berupa kios-kios. Ya, bla 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 bla, begitu seterusnya. News packages, format berita radio. Kita lihat sekarang gimana sih nulis naskah radio. Beberapa prinsip ketika penulisan naskah radio. Pertama adalah ELF, Easy Listening Formula, yaitu kita susun kalimat yang jika diucapkan enak didengar dan mudah dimengerti oleh pendengar pertama. Pertama, ELF, Easy Listening Formula. Kemudian yang kedua, write the way you talk. Artinya, tuliskan sebagaimana diucapkan. Jadi menulis untuk disuarakan, bukan untuk dibacakan.
Prinsip yang ketiga dalam penulisan radio atau naskah radio adalah KISS, bukan kisah seputar selebritis ya. Jadi KISS di sini adalah keep it short and simple. Jadi sederhana dan ringkas. Hemat kata-katanya, tidak mengumbar kata-kata, menggunakan kalimat-kalimat pendek dan tidak rumit. Gunakan juga sesedikit mungkin kata sifat dan anak kalimat atau adjectives. Prinsip yang keempat adalah one sentence of breath, atau satu kali satu napas. Jadi upayakan tidak ada anak kalimat. Sedapat mungkin setiap kalimat bisa disampaikan dalam satu nafas saja. Ya, prinsip penulisan naskah radio. Jadi oleh karena itu kan kita kan baca sendiri. Kira-kira satu nafas nggak menulis kalimatnya? Jadi ingat, jangan menulis seperti ini. Menurut keterangan saksi mata, kejadian berawal saat korban berupaya menyeberang rel kereta api. Tiba-tiba melintas kereta api ekonomi bernomor ME375 dari arah Jakarta menuju Tangerang dan langsung menabrak korban. Jasad korban diketemukan saksi dalam kondisi mengenaskan. Sejumlah anggota tubuh sudah tidak utuh lagi. Jadi di sini dikatakan reporter yang baik tentunya bisa mengumpulkan seluruh informasi penting yang ada. Jadi reporter yang lebih baik ya, dia bisa menyortir sedikit informasi yang dibutuhkan dari tumpukan informasi penting yang ada. Jangan masukkan informasi yang nggak penting dalam narasi. Ya, jadi pakai hanya informasi yang terpenting. Nah, dari berita yang di atas ini, kita bisa singkat seperti ini. Saksi mata menuturkan korban sedang menyeberang jalan ketika tiba-tiba muncul kereta api dari arah Jakarta menabraknya. Jasad korban ditemukan dalam kondisi tidak utuh lagi. Kita lihat kan di sini, jadi tiba-tiba melintas kereta api ekonomi bernomor bla bla, itu nggak perlu lagi ditulis. Ya. Jadi menurut keterangan, langsung ya saksi mata menuturkan. Yang jadi jelas ya, bagaimana meringkas ya, mengumpulkan seluruh informasi yang penting, kemudian menyortir sedikit informasi yang nggak dibutuhkan, lalu menuliskannya ya. Jadi hanya menggunakan info yang terpenting saja. Terpenting ya, banyak sih. Di sini banyak info penting ya, tapi yang terpenting yang mana? Kita lihat bagaimana teknik penulisan atau pilihan kata. Pertama, spoken word, yaitu pilih kata-kata yang biasa diucapkan sehari-hari. Kemudian, teknik penulisan pilihan kata lainnya itu sebutkan jabatan, gelar, atau keterangan sebelum nama orang. Ya. Sebutkan jabatan, gelar, atau keterangan sebelum nama orang. Lalu, teknik lainnya itu ubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Ya. Kemudian, hindari singkatan atau akronim tanpa menjelaskan kepanjangannya lebih dahulu. Berikutnya, teknik penulisannya yaitu ulangi secara halus fakta-fakta seperti pelaku atau nama tokoh. Ya. Gunakan perspektif hari ini. Ya. Satu angka atau 1 sampai 9 itu ditulis pengucapannya, lebih dari satu angka ditulis angkanya. Ya, ditulis pengucapannya di belakang angka. Kemudian selain teknik menulis atau teknik memilih kata, kita juga lihat bagaimana tanda baca khusus. Pertama, tanda apostol, tanda kayak gini nih, straight gitu, apa namanya? Straight gitu ya. Ini namanya tanda das, tanda garis pisah. Ini namanya tanda das. Untuk sebelum nama atau kata penting yang butuh penekanan. Misalnya, Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan. Ini kan artinya ya, kata penting yang butuh penekanan. Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan. Kemudian selain tanda das, ada tanda punctuation, tanda sengkang, yaitu tanda-tanda pemenggalan. Jadi beda ya antara das dan punctuation.
punctuation, ya. Das di sini adalah garis pisah, ya, sedangkan punctuation adalah tanda pemenggalan. Contohnya kayak gini, untuk memudahkan pengucapan singkatan kata yang dieja, M, U, I, bla 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 bla, dan seterusnya ya. Ada tanda das, ada tanda punctuation, ada juga garis miring. Kita lihat sebagai pengganti koma atau sebagai tanda jeda untuk ambil napas, garis miring 2. Nah, untuk ganti titik atau garis miring, ya, untuk ganti titik, ya, garis miring 3. Ya. Jadi sebagai pengganti koma atau pengganti tanda untuk ambil napas, ya, garis miring, ya, garis miring 1, garis miring 2 di sini, untuk ganti titik atau garis miring 3 untuk akhir naskah. Kita lihat, menjelang pemilu, sedikitnya sudah 54 partai politik mendaftarkan diri ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mereka akan diverifikasi untuk ikut pemilu. Kan berhenti itu ya. Ya, selain tanda baca, ya, tadi sudah ada bagaimana teknik menulis kata, kemudian tanda baca khusus. Berikutnya adalah menulis untuk telinga atau writing for the ears. It's spoken atau diucapkan. Berita radio di sini adalah suatu kabar yang diucapkan untuk didengar. Naskah berita yang belum disiarkan belum dapat dikatakan sebagai berita radio. Nah, dia baru bisa menjadi berita radio apabila sudah diucapkan untuk dibaca oleh penyiar, untuk disiarkan kepada pendengar. Jadi, it's spoken, diucapin dulu. Kalau misalnya baru naskah doang, terus ditaruh di meja, belum on air, belum dikatakan, it's spoken. Kemudian, menulis untuk telinga lainnya, yaitu it's immediate, sekarang dan langsung. Jadi radio adalah media sekarang, bukan kemarin atau besok. Nah, kelebihan radio dari media massa lainnya, koran misalnya, adalah cirinya sekarang, ya sekarang ini, dibacakan sekarang ya. It's immediate. Kemudian juga writing for the it's lainnya adalah it's a person to person, antar orang. Jadi radio adalah aku dan kau. Kendati pun jumlah pendengar radio sangat luas dan heterogen, namun komunikasi yang dibangun adalah antara penyiar dengan satu orang pendengar. Ya, dengan kata lain, pendengar radio itu selalu tunggal adanya. Berikutnya adalah is heard only once. Ya, terdengar hanya sekali atau satu kali, nggak bisa diulang, karenanya harus jelas, sederhana, dan sekali ucap langsung dimengerti, atau prinsipnya clarity has top priority. Penjelasan merupakan prioritas utama. Writing for the ears lainnya yaitu it sound only, hanya bunyi. Jadi kata-kata adalah jembatan antara redaktur berita radio dengan pendengar. Nah, kata-kata itu hanya dapat didengar karena radio adalah media audio. Radio bekerja dengan hanya bunyi, bukan melihat, ya. Jadi is sound only. Hal ini merupakan kelemahan sekaligus kekuatan dari sebuah radio. Kita lihat, kemarin kita sudah bicarakan tentang struktur naskah seperti piramid terbalik. Nah, struktur naskah radio sama halnya juga seperti yang sudah kemarin kita bicarakan. Ya, komposisi struktur naskah ada lead in-nya, ada body, ada write out. Ya, lead in di sini ada beberapa jenis, ada hard lead, soft lead, umbrella, two-way lead, ya, umbrella lead, question lead, ya, combination lead, dan lead lainnya. Sedangkan body kamera, kita lihat ada pola kronologis, pola topikal, pola sudut pandang pendengar, dan juga ada pola komunikasi. Sedangkan write out di sini adalah naskah yang dibaca persis setelah sepotong bunyi diperdengarkan. Istilah lain untuk write out ini adalah take atau tagline atau garis take.
Ya, jadi ini struktur naskah radio. Lead in, body, dan write out. Kita lihat lead in ya, beberapa macam lead tadi seperti dikatakan ada hard lead. Nah, hard lead jenis ini paling banyak digunakan dalam berita-berita radio ya. Karena lead ini merangkum semua informasi yang paling penting yang dibutuhkan dalam sekali pendengaran. Tentunya seperti kita ketahui elemen hard lead di sini adalah unsur terpenting dalam naskah radio yaitu 5W plus 1H. Contoh misalnya, lagi-lagi Museum Indonesia kebobolan. Siang tadi, Museum Radia Pustaka Solo laporkan kehilangan koleksi patung Buddha terbaiknya dan perhiasan emas antik peninggalan Raja pertama Keraton Solo. Jadi kita lihat hard lead-nya ya. Kemudian kita lihat lead lainnya, lead soft lead ya. Soft lead di sini digunakan karena menambah perspektif dalam satu berita. Nah, lead semacam ini biasanya memperlihatkan dampak atau konteks simpulan mengenai suatu berita. Ya. Contohnya, kita lihat dalam berita di bawahnya ini ya. Deteksi dini merupakan kunci pencegah bahaya tsunami. Guna mengoptimalkan upaya mengatasi tsunami yang kini mengancam negara kepulauan seperti Indonesia, Departemen Maritim bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI menyelenggarakan lomba karya ilmiah bertema alat deteksi bahaya tsunami dengan teknologi tepat guna. Ini lead, ya, soft lead di sini. Berikutnya, throwaway lead. Ini adalah lead yang sangat ringkas, karena hanya menekankan informasi yang sangat esensial dari sebuah berita. Inflasi kembali mengguncang. Sebagaimana telah diperkirakan, bulan Ramadan menjadi bulan dengan tingkat konsumerisme yang tinggi. Ya, throwaway leads, ya, lead yang sangat ringkas. Kemudian ada number leads, yaitu merangkum berbagai topik ya yang berkaitan dalam satu berita ya. Nah, tantangan number leads di sini adalah menyampaikan berita banyak secara sederhana. Menyampaikan banyak ya secara sederhana. Sebagai contoh, kontroversi menyangkut mafia DPR merebak, menyusul tertangkapnya suami pendangdut Christina di sebuah hotel berbintang di Jakarta. Berikutnya adalah question lead. Jadi question lead di sini dimulai dengan pertanyaan. Pertanyaan sengaja diajukan untuk memberikan konteks atau perspektif kepada para pendengarnya. Ya, contohnya, nasi goreng sudah nggak asing lagi. Nasi bakar, nasi pepes, nggak bikin kaget lagi. Tapi, nasi dirujak, seperti apa jadinya? Satu lagi gebrakan kuliner Bandung, nasi rujak atau nasi rujak ala Bu Wiwi. Nah, itu contoh question lead. Ya. Kemudian kita lihat combination lead. Nah, lead ini menggabungkan beberapa bentuk lead menjadi satu. Misalnya saja kombinasi question lead dan number lead. Contohnya seperti yang ada di bawah ini. Seperti apa rasanya punya mimpi menjadi kenyataan? Tidak cukup bahagia, tapi juga kebingungan. Itulah yang dirasakan Kimung Muhyiddin, seorang tukang ojek ketika mendapat durian runtuh, ya, menjadi pemenang undian Mr. M 1 miliar rupiah, misalnya. Kemudian, selain lead, tadi bagian berita adalah body berita. Jadi pola kronologisnya menyajikan sebuah sekuen atau urutan, ya, sekuen atau urutan peristiwa atau pernyataan-pernyataan yang membantu seorang halayak, ya, untuk memahami dan mengingat apa yang terjadi. Ini merupakan pola alamiah dalam mendongeng atau bercerita. Contoh, kita lihat di sini. Senjata api memang tidak boleh dibuat mainan. Salah picu sedikit
nyawa taruhannya. Brigadir Sofyan, 32 tahun, anggota Satuan Operasi 2 Resource Narkotika Polda Jabar, tewas akibat tertembak pistolnya sendiri di ruang Satuan Operasi 2 Unit 4 Direktorat Narkoba Polda Jawa Barat, Senin 12 Maret. Jadi ini pola kronologi kita lihat ya. Sofyan tewas akibat tembak di leher ya. Sofyan tewas akibat luka tembak di leher bagian kanan. Terkena letusan senjata api Colt Special Detective miliknya. Saat tengah membersihkan senjatanya sesudah apel pagi. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Polri Bandung, namun tak tertolong. Setelah disemayamkan di rumah duka Jalan Kawaloyan RT 3 RW 27, Kelurahan Sekajati Kodia Bandung, korban dimakamkan keluarga tidak jauh di sekitar rumah duka ya. Menjawab teka-teki seputar tewasnya anggotanya, Kapolda Jawa Barat Irjen Sunarko Danu Ardanto menepis dugaan bunuh diri. Berdasarkan wawancara dengan anggota keluarga maupun rekan sekerja, insiden ini murni kecelakaan. Jadi ini pola kronologis, menyajikan sekuen, ya urutan atau pernyataan-pernyataan yang membantu seorang khalayak memahami kenapa sih sampai orang itu tewas dalam contoh ini ya. Ada pola topikal. Kalau tadi pola kronologis, ini adalah pola topikal. Jadi gagasan-gagasan kunci narasi diperkenalkan dalam lead dan kemudian berkembang di keseluruhan berita. Seperti ditunjukkan di sebelumnya, ya transisi akan membantu khalayak beralih dari satu topik ke topik lainnya. Contohnya seperti ini ya. Sejumlah kebijakan penting berkaitan dengan konservasi lingkungan, berhasil ditetapkan sidang tahunan ASEAN 2007, diantaranya menyangkut pembalakan liar, dan pencemaran asap yang sejak tahun lalu banyak terjadi di Indonesia. Bla 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 bla, kita lihat di sini. Begitu pula kita lihat tanda-tanda bacanya ya. Kemudian ada juga pola sudut pandang bertentangan. Jadi penataan sudut pandang bertentangan serupa dengan struktur topikal yang baru saja kita lihat tadi ya. Namun topik-topiknya biasanya lebih spesifik. Nah, dalam sebuah isu kontroversial, terdapat berbagai sudut pandang berlawanan yang kerap mengitarinya. Ya. Kita lihat contohnya. Pro kontra seputar pembukaan hotel View Bliss kian menghangat. Kemudian ada pola kombinasi, ya. Kombinasi pola-pola organisasional dapat digunakan dalam sebuah berita. Kita gunakan pola terbaik, tidak peduli label sembarang apapun yang diletakkannya. Contohnya seperti ini, sahabat kampus, Rabu 8 Maret, dosen kampus bla 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 bla. Berikutnya ada write out. Ini memberikan sinyal pada pendengar bahwa beritanya udah selesai dan bahwa saatnya kita berpindah ke berita selanjutnya. Nah, mengingat write out mengakhiri sebuah cerita, isinya bisa saja sama berupa rangkuman, kesimpulan, atau secara kreatif memanfaatkan humor. Sebagai contoh misalnya, ya, gara-gara dilarang menjelajahi situs terorisme di sebuah warnet di Casablanca, Maroko, seorang pelanggan naik pitan dan langsung meledakkan bom yang terpasang di balik rompi. Akibatnya, 4 orang cedera dalam insiden tersebut. Tidak diketahui motif pelaku. Ya, bla 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 bla. Hingga alasan ecek-ecek, marah hanya gara-gara dilarang berinternet. Hebat juga. Dilarang buka situs saja bikin aksi bom bunuh diri yang heboh. Nah, ini write out. Ini ada humornya tadi ya. Hingga alasan ecek-ecek tadi. Ini write out. Kita lihat sekarang bagaimana struktur naskah radio.
Pertama, struktur alih naskah atau rewriting, yaitu metode memecah bagian-bagian berita. Poin-poinnya, pertama kita pilih berita atau informasi yang akan dialih naskahkan. Lalu kita identifikasi main topiknya atau gagasan utamanya, dan supporting details atau perincian data atau informasi yang disampaikan. Setelah perincian, kita perhatikan slot waktu yang tersedia, lalu mulailah dibuat sequel atau rangkaian berseri. Contoh rewriting, ya naskah asli, ini dari media massa, ya. Tempo Jakarta, mahasiswa bla 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 bla. Terus ulang ya. Ya, jadi saya ulangi lagi, rewriting, ya, metode memecah bagian-bagian berita. Ini contoh rewriting ya. Tentunya kita juga menulis berita bisa berdasarkan wawancara ya. Kita lihat jenis-jenis wawancara di radio, wawancara dengan janjian terlebih dahulu, atau wawancara langsung datang ke studio radio, ini kita lihat dan ada wawancara, atau biasa juga wawancara di tempat kejadian. Ya, jenis wawancara ada melalui telepon, apalagi sekarang ya musim pandemi kita harus jaga jarak. Kemarin bimbingan skripsi saya mahasiswa Kalimalang kena virus COVID karena mencoba menyebar kuesioner secara tidak online. Jadi dia langsung datang ke kantor radio, nyebar kuesioner. Akibatnya dia terpapar virus corona dari salah satu itu radio, kantor radio di Bekasi, saya nggak sebut namanya. Sekarang metodenya bisa melalui wawancara, ya, atau juga melalui jumpa pers, ya, atau disebut juga ada juga orang awan atau Vox Pops, ya. Ini penyajian berita, ya, ada actualities, voicer, wrap, straight news, breaking news, sequel news, chronicle, soft news, live report. Kita lihat satu-satu actualities, ya. Disebut juga soundbite, yaitu menggunakan bebunyian dan suatu peristiwa berita yang sesungguhnya untuk membantu penyampaian berita. Jadi komentar-komentar direkam, terus disunting menjadi pernyataan-pernyataan pendek, kemudian disebarkan ke dalam naskah berita. Contohnya, ya seperti ini kita lihat. Wah, nasi goreng kare bikinan angkatan 2006, bla 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 bla. Nah, jadi ini menggunakan bunyian. Ini bening. Kita hapusnya bla 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 bla, bukan cuma kreativitasnya. Ya. Selain actualities, ya, ada juga voicer, yaitu usai seorang penyiar memberikan pembukaan, hanya reporterlah yang terdengar bersuara untuk menyampaikan fakta-fakta esensial mengenai seperti deskripsi-deskripsi nyata dan observasi-observasi yang tidak akan tersedia kalau saja reporter itu nggak ngeliput. Contohnya, misalnya nih, ini suara narasi penyiarnya. Ya. Satu lagi perempuan Indonesia berjaya di ajang aktivitas internasional. Reporter kami, Dina Suwandi, melaporkan langsung dari Capitol Hill, Gedung Putih Washington. Ya, ini ada voice over, ya, ada suara-suara gemuruh aplaus di latar belakang 5 detik. Sahabat kampus, saat ini saya berada di jantung pemerintahan Amerika Serikat, Gedung Putih. Terus dengan apa terdengar saat ini adalah tepuk tangan hadirin yang menyimak pemberian anugerah penghargaan bagi aktivis internasional. Disinilah bla 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 bla. Ini narasi reporternya, ya. Itu adalah voicer jenisnya. Berikutnya adalah wrap. Seorang penyiar memperkenalkan atau memberi pembukaan pada paket-paket laporan. Dan reporter-reporter mulai menyampaikan kisahnya. Segera satu atau lebih aktualitas terdengar sebelum reporter menutup wrap. Contohnya seperti ini, ya.
Kemudian ada straight news, berita langsung atau hard news. Ini mementingkan aktualitas dan 5W+1H. Yang penting diingat, straight news mengutamakan kesegaran dan dalam susunan piramid. Contohnya seperti ini ya, Brigadir Sofyan 32 tahun, anggota Satuan bla 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 bla. Ya, Sofyan tewas akibat luka tembak di leher bagian kanan, terkena letusan senjata api jenis Cold Special Detective miliknya. Bla bla bla, begitu seterusnya, ya. Straight news. Berikutnya adalah breaking news. Berita paling aktual. Biasanya diudarakan sehubungan terjadinya insiden atau peristiwa yang tengah berlangsung. Contohnya seperti ini. Suasana di Surabaya genting, ya, setelah unjuk rasa korban Lapindo yang berlangsung sejak 1 jam lalu, berakhir dengan kericuhan. Bentrok antara aparat dan ribuan demonstran terjadi di depan kantor perwakilan Lapindo Brantas, Surabaya Timur. Ketika pengunjuk rasa gagal mendapatkan kepastian mendapatkan ganti rugi, situasi tak terkendali karena demonstran mengamuk dan tak bisa diredakan oleh koordinator lapangan. Sehingga aparat keamanan terpaksa menembakkan peluru karet dan gas air mata. Menyusul kericuhan tersebut, jalanan utama di Surabaya ditutup dan Kapolda Surabaya mengumumkan pemberlakuan keadaan darurat untuk waktu yang tidak ditentukan. Sejauh ini, kami belum memperoleh berita korban tewas atau cedera, maupun kerusakan yang terjadi. Nantikan breaking news suara Yunisba sejam mendatang untuk menyimak perkembangan terkini mengenai kericuhan dalam unjuk rasa Lapindo Rabu 14 Maret yang pecah pagi tadi pukul 10. Itu contoh breaking news. Berikutnya adalah sequence atau sequel news. Lazimnya sequence news disampaikan untuk menginformasikan perkembangan satu topik berita atau sebagai salah satu cara menyiasati berita panjang yang mesti disampaikan pada pendengar radio dengan gaya sekilas dengar, ya, pendek dan ringkas. Contohnya, ya, ini 45-60 detik. Bla 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 bla. Dari sequel satunya kita lihat, ya, tanah longsor Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Sahabat kampus, baru saja kami dapatkan berita bencana tanah longsor terjadi di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, pagi tadi pukul 7.30 waktu setempat. Bencana tanah longsor mengakibatkan jalur utama dari Ruteng menuju 3 kecamatan, yaitu Cibal, Reok, dan Ruteng terputus. Bla 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 bla, begitu seterusnya. Ini sequel pertama, ini sequel kedua. Jadi kita lihat ini yang tinta biru itu, ya, itulah bentuk pengulangan atau main tonik disul perkembangan berita. Ya, ini yang tanda biru itu adalah, ya, ini yang tanda biru, main toniknya di situ, ya. Kemudian yang ketiga adalah chronicle atau kumpulan headline atau lead berita. Berisi pokok-pokok terpenting disajikan dalam durasi singkat. Biasanya chronicle atau kronik menutup atau merangkum berita pada periode waktu tertentu. Biasanya satu item kronik durasinya tidak lebih dari 15 detik. Contohnya seperti ini. Ya, ini masih contoh chronicle. Kita lihat contoh chronicle contohnya, ya. Satu item chronicle durasinya 15 detik biasanya. Berikutnya adalah soft news. Soft news tidak mengikuti struktur piramid terbalik
karena diutamakan bukan unsur pentingnya, tapi unsur human touch yang menggugah emosi atau perasaan pendengar. Soft news identik dengan future, termasuk tips dan berita lucu. Contohnya seperti ini, ya. Berikutnya live reportage atau live coverage, melaporkan dari lapangan. Pendengar, saya berada di depan pasar Beringharjo yang kondisinya sangat kotor dan semrawut. Kepala pasar yang saya temui menyebutkan minimnya anggaran perawatan yang diturunkan oleh pemerintah daerah. Sementara itu, iuran dari pedagang tidak mungkin dinaikkan karena dikhawatirkan memicu masalah. Dari tempat saya berdiri, kesemrawutan itu begitu nyata. Para pedagang berjualan memakan badan jalan. Sementara di belakangnya, kios-kios nampak kosong, terutama kios di lantai 3 dan 4. Sementara itu, saluran air penuh oleh sampah sehingga airnya melimpah. Jalan-jalan menjadi becek dan bau. Orang-orang harus berjalan sangat hati-hati jika tidak ingin kakinya kotor. Ya, jadi pendengar, saya berada di pasar Beringharjo, bla 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 bla. Live reportase.